Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Baharu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami tentang merger dan akuisisi dengan judul akuisisi PT Garuda Food terhadap PT Mulia Boga Raya. Dan semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sebelum masuk ke materinya, kita ketahui dulu latar belakang dari kedua perusahaan ini, yakni perusahaan PT Garuda Food dan perusahaan PT Mulia Boga Raya. Yang pertama, untuk latar belakang PT Garuda Food. Jadi PT Garuda Food ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak eh, dalam bidang produksi makanan dan minuman. Dan untuk produk makanan dan minuman yang mereka jual yaitu berupa kacang Garuda, Geri, Coklatos, dan lain-lain. Sedangkan untuk perusahaan PT Mulia Boga Raya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam jenis bisnis yang sama juga dengan PT Garuda Food, yang dimana mereka itu memproduksi makanan juga. Nah, pada tahun 2010 perusahaan ini tuh mulai memproduksi keju cheddar olahan dengan mereknya sendiri, yaitu ProSize. Pada tanggal 14 Oktober 2020, PT Garuda Food itu resmi mengakuisisi 55% sahamnya atau sekitar 825 juta lembar ke PT Mulia Boga Raya atau senilai 953,7 miliar. Nah, mungkin itu latar belakang dari kedua perusahaan tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya VJ Tris. Di sini saya sebagai materi kedua yang akan menjelaskan materi tentang alasan mengapa PT Garuda Food melakukan akuisisi pada PT Mulia Boga. Nah, di sini terdapat 4 poin utama mengapa alasan PT Garuda Food ini melakukan akuisisi. Nah, pada poin pertama ini terdapat sinergi bisnis dan produk, yang dimana Garuda Food bertujuan untuk mengintegrasikan lini produk keju, yang dimana pada produk pada PT Mulia Boga ini yaitu ProCheese, yang dimana dia ini menggunakan portofolio snack dan minuman. Hal ini itu bertujuan untuk bisa menjangkau jaringan distribusi yang lebih luas. Kemudian poin kedua ini terdapat penguatan posisi pasar, yang dimana langkah ini diambil agar PT Garuda Food ini bisa menjangkau pasar domestik maupun internasional, mengingat produk dari PT Mulia Boga ini sudah menjangkau pasar luar negeri. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kinerja keuangan. Nah, akuisisi ini dilakukan karena telah diproyeksikan bisa meningkatkan konsolidasi laba dan peningkatan penjualan perusahaan. Kemudian yang keempat ini ada poin diversifikasi produk, yang dimana dengan mengakuisisi PT Mulia Boga, kategori pada perusahaan Garuda Food ini tidak hanya berfokus pada makanan ringan saja, tetapi dia sudah masuk ke kategori keju juga. Hal ini itu membantu PT Garuda Food agar tidak hanya berpegang pada produk makanan ringan, tetapi juga masuk ke kategori keju. Baik, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Saya melanjutkan di sini slide yaitu jenis akuisisi. Di sini jenis akuisisi Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terhadap PT Mulia Boga Raya Tbk adalah jenis akuisisi horizontal. Mengapa kelompok kami mengambil akuisisi horizontal? Dikarenakan dua perusahaan tersebut bergerak di industri yang sama, yaitu makanan dan minuman. Selanjutnya itu poin klasifikasi pola akuisisi. Di sini akuisisi yang dilakukan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUD terhadap PT Mulia Boga Raya Tbk Keju pada tahun 2020 adalah jenis akuisisi saham, yaitu stock acquisition. Garuda Food membeli 825 juta lembar saham atau setara 55% saham dari total modal ditempatkan dan disetor penuh di Mulia Boga Raya menjadi Keju sebagai anak usaha. Mungkin saya serahkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kelebihan dan kekurangan akuisisi saham. Di sini kita bahas kelebihannya dulu. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama ini untuk memperkuat portofolio produk. Nah, di mana dengan mengakuisisi 55% saham PT Mulia Boga, PT Garuda Food ini memperluas lini produk mereka di industri olahan susu, khususnya keju. Sehingga tidak hanya bergantung pada produk snack dan makanan ringan saja. Nah, ini membantu diversifikasi usaha perusahaan. Kemudian poin kedua ada penguatan posisi pasar. Nah, dengan menggabungkan kekuatan PT Garuda Food ini memperkuat posisi sebagai pemimpin di industri makanan ringan dan keju di Indonesia. Kemudian di poin ketiga ada peningkatan kapasitas inovasi, yang dimana sinergi ini mendorong inovasi produk baru karena perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dan riset pengembangan produk. Selanjutnya kita masuk pada kekurangannya. Nah, terdapat 3 poin juga di sini.
Yang pertama ini ada biaya akuisisi yang besar, yang dimana dengan transaksi pembelian sebanyak 825 juta lembar saham atau setara dengan 55% saham, PT Mulia Boga ini menelan biaya sebesar 953,7 miliar. Yang ini tuh merupakan jumlah yang sangat besar, dan biaya ini tuh bisa mempengaruhi arus kas dan ketersediaan modal untuk proyek lain. Kemudian poin kedua ada ketergantungan pada pasar produk baru. Ini mana dengan akuisisi di lini produk keju, pastinya Garuda Food turun menjadi sangat bergantung pada performa pasar keju. Yang mana jika permintaan turun atau kompetensi yang meningkat tajam, dampaknya itu akan dirasakan oleh struktur pendapatan konsolidasi. Kemudian poin ketiga ada risiko ketergantungan pada target akuisisi. Dimana jika pasar produk keju MBR ini tiba-tiba melemah atau kompetisi itu bisa meningkat tajam, bagian dari pendapatan Garuda Food ini bisa sangat bergantung pada pendapatan PT Mulia Boga ini, yang dimana bisa turut terkena dampaknya. Nah, sehingga ini tuh bisa mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya bahas. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya melanjutkan materi dari poin peluang keberhasilan akuisisi. Di sini ada 4 faktor peluang keberhasilan, yaitu faktor pertama yaitu faktor pemasaran. Keberhasilan akuisisi Garuda Food terhadap Mulia Boga Raya sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperluas pasar produk keju merek Porcis melalui jaringan distribusi Garuda Food yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan poin kedua itu faktor teknologi. Dari sisi teknologi, keberhasilan akuisisi dipengaruhi oleh kemampuan mengintegrasi teknologi produksi, sistem distribusi, dan teknologi informasi antar kedua perusahaan tersebut. Dan poin ketiga itu faktor budaya organisasi. Budaya organisasi menjadi faktor penting karena Garuda Food dan Mulia Boga Raya memiliki latar belakang perusahaan dan gaya manajemen yang berbeda. Faktor terakhir itu faktor keuangan. Keberhasilan akuisisi juga diukur dari dampak keuangan yang dihasilkan oleh integrasi kedua perusahaan tersebut. Mungkin di saya terima kasih.